Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas di materi Matematika Wajib kelas 11 di materi program linier ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Ini ada sebuah gambaran di mana lahan parkir yang terisi oleh mobil ya. Jadi salah satu penerapan program linier diantaranya adalah contoh kasusnya ya seperti ini. Jadi kalau ada lahan parkir terisi oleh mobil, kira-kira kita bisa mendapatkan pendapatan berapa ya dari tarif parkirnya. Nah, ini hanya sedikit contoh saja ya. Jadi relate sekali dengan kehidupan sehari-hari untuk materi program linier. Langsung saja kita lanjutkan. Pertama kita awali dari prasyaratnya dulu. Jadi untuk mempelajari program linier ada beberapa hal yang diwajibkan untuk dikuasai terlebih dahulu. Di antaranya yang pertama adalah bisa menggambar grafik dari persamaan garis. Kemudian yang kedua, menentukan persamaan garis jika diketahui grafiknya. Yang ketiga adalah tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian yang keempat, pertidaksamaan linier dua variabel. Dan yang kelima adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi sebelum masuk lebih jauh ke program linier, terlebih dahulu kita akan ulas kembali untuk prasyarat-prasyarat ini. Nah, kita awali dari prasyarat yang pertama, yaitu menggambar grafik dari persamaan garis. Ini terbagi ke dalam beberapa jenis garis, ya. Bentuk persamaan garisnya kita bedakan jadi 3. Yang pertama adalah grafik dari garis yang berbentuk AX plus BY sama dengan C. Jadi pada intinya di sini ada dua variabel ya, variabel X dan variabel Y. Sementara A, B maupun C-nya adalah suatu bilangan real ya tentunya. Untuk langkah-langkahnya, ini ada dua langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menentukan titik potong sumbu X. Nah, akan dicapai jika nilai Y-nya diganti dengan 0. Y dari mana? Dari persamaan garis ini. Jadi variabel Y yang di sini digantikan dengan 0. Kemudian menentukan pula titik potong sumbu Y. Berarti berlaku sebaliknya. Titik potong sumbu Y terjadi jika variabel X-nya diganti 0. Ya, tentunya variabel X yang ada di persamaan garis. Kemudian setelah mendapatkan kedua titik potong sumbu, langkah yang kedua adalah menghubungkan kedua titik yang diperoleh. Nah, dari dua titik kalau dihubungkan tentunya akan terbentuklah suatu garis lurus. Contohnya, yang pertama ya, gambarkan grafik dari garis 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, sesuai langkahnya, yang pertama kita akan tentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Ini langkah ini bisa disingkat dengan menggambarkan tabel atau membuat tabel. Ya, seperti ini. Jadi setelah tabelnya terbentuk, nah ini dapatnya dari mana sih? Ya, sebelum itu dapatnya dari mana sih nilai-nilai ini? Kita lihat ya di langkahnya di sini. Titik potong sumbu Y. Ya, titik potong titik potong sumbu X. Jadi kita buat tabelnya ada nilai X, nilai Y, kemudian kalau gabungannya ini membentuk titik ya, X, Y. Titik potong sumbu X diperoleh jika Y-nya 0 ya. Jadi Y-nya di sini taruh 0. Nah, dapat 3-nya dari mana? Kita lihat ke persamaan garisnya. Ada 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Bila mana nilai Y di sini diganti dengan 0, tentunya hasilnya 3 kali 0 kan 0. Jadi diperolehnya apa? 2X sama dengan 6. Nah, tentunya X-nya sama dengan 3 ya. Nah, seperti itu. Jadi dapatlah X-nya 3, Y-nya 0 sebagai titik potong sumbu X. Yang kedua juga demikian ya, hanya dibalik saja. Yang diganti 0 adalah nilai X-nya. Jadi masuk ke sini, ini X-nya diganti dengan 0. Nah, 2 kali 0 kan jelas 0. Tersisa 3Y. Nah, 3Y sama dengan 6. Maka nilai Y-nya sama dengan 6 bagi 3, yaitu sama dengan 2. Ya, di sini 2. Jadi titik yang diperoleh. Kita urut ya, dari nilai X-nya 0, Y-nya 2. Jadi 0,2 sebagai titik potong sumbu Y. Setelah itu langkahnya apa? Nah, kita gambarkan suatu koordinat kartesius. Yang namanya koordinat kartesius ada dua sumbu X yang mendatar
dan sumbu Y yang tegak, di mana perpotongan dari kedua sumbu adalah titik 0,0, yang selanjutnya titik 0,0 itu biasa disebut dengan titik origin ya, titik asal. Jadi 0,0 ini sebagai perpotongan dari kedua sumbu. Nah, kita tinggal menempatkan ya. Langkah berikutnya menempatkan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y yang diperoleh. Titik potong sumbu X-nya kan 3,0. Nah, ini tempatkan di sumbu X. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti lebih baik kalau mencatat sesuai ukuran ya, menggunakan penggaris. Kemudian titik potong sumbu Y-nya 0,2. Berarti nilainya ada di sumbu Y yang positif, karena nilainya positif di sini. Nah, seperti ini. Ya, letak titiknya sudah digambarkan. Langkah yang terakhir tinggal menarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik. Seperti ini kira-kira ya. Nah, boleh terakhir diberi nama persamaan garisnya. 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, seperti itulah kira-kira untuk menggambar grafik dari garis yang bentuknya AX plus BY sama dengan C. Nah, lanjut. Contoh yang kedua ya, ini variasi yang lain. Kita coba melibatkan bilangan negatif, kalau sebelumnya kan positif semua. Gambarkan grafik 4x min 3y sama dengan 12. Untuk penyelesaiannya, langkahnya sama. Yang pertama adalah membuat tabelnya dulu, melengkapi tabelnya terlebih dahulu. Untuk tabelnya, pengisiannya sama ya, seperti yang sebelumnya. Menentukan titik potong sumbu X. Oh, berarti nilai Y-nya, ini nilai Y-nya diganti dulu dengan 0. Ya, yang ada di sini. Yang ada variabel Y dianggapnya 0. Jadi min 3Y, kalau Y-nya diganti 0, jelas 0. Nah, yang diperoleh artinya adalah 4x sama dengan 12. Nah, jelas dari sini nilai X yang memenuhi adalah 12 dibagi 4. Nah, kan dapat X-nya 3. Ya, di sini X3. Artinya titik potong sumbu X-nya adalah titik 3,0. Ini titik potong sumbu X. Sebaliknya, kalau kita mengganti 0 X-nya. Jadi 4x, X-nya 0. 4 kali 0 kan 0. Jadi yang tersisa dari persamaan ini, yang ruas kiri, sebelah kiri, menyisakan min 3y saja, sama dengan 12. Sehingga y yang memenuhi adalah 12 ini dibagi dengan min 3, yaitu negatif 4. Ya, jadi dapat titik potong sumbu y adalah 0, min 4. Nah, berikutnya, ini kita tinggal menggambarkan koordinat kartesiusnya ya, seperti yang contoh sebelumnya, ada sumbu X, mendatar, sumbu Y yang tegak lurus, perpotongannya titik 0,0. Nah, kita mau menempatkan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y yang sudah diperoleh. Ini 3,0. 3-nya positif ya, maka di sebelah kanannya sumbu Y. Nah, kurang lebih seperti ini. 0, min 4, ini karena negatif maka akan ada di bawahnya sumbu X. Nah, di sini misalnya. Nah, kedua titik tersebut tinggal dihubungkan dengan suatu garis sehingga terbentuklah grafik dari garis yang kita cari, yaitu 4x min 3y sama dengan 12. Nah, ini menjadi dasar untuk prasyarat yang berikutnya. Ya, kita lanjutkan ke prasyarat yang berikutnya. Oh, masih sama ya, tapi dibentuk persamaan yang berbeda. Kali ini hanya melibatkan satu variabel saja. Itu grafik dari garis X sama dengan P. Nah, keterangannya seperti ini ya, perhatikan keterangannya. Garis X sama dengan P adalah garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y melalui titik P, 0. Ya, jadi melalui titik P, 0. Langsung saja ke contohnya. Kita akan ada dua contoh ya. Yang pertama, akan kita selidiki garis X sama dengan 2. Grafiknya akan seperti apa? Nah, garis X sama dengan 2. Kalau melihat keterangannya, berarti nilai P di sini diganti dengan 2. Kita lihat keterangannya. Garis X sama dengan 2 berarti garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y melalui titik. Nah, P-nya diganti dengan 2 ya. Jadi melalui titik 2,0. Kurang lebih akan seperti ini. Ini koordinat kartesiusnya. Melalui titik 2,0, kita gambarkan titiknya 2,0 seperti ini. Ya, nanti ada keterangan titik lebih baik.
Kemudian garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y. Berarti dia tegak ya, sini ya. Vertikal. Melalui titik 2,0, tinggal ditarik garis. Nah, terakhir tinggal menuliskan persamaannya. X sama dengan 2. Nah, seperti ini. Kemudian, contoh yang kedua, X sama dengan 0. Nah, kalau X sama dengan 0, ternyata kalau diselidiki merupakan sumbu Y. Ya, perhatikan dari gambarnya. Ini ada koordinat kartesius. Kalau sesuai keterangan, X sama dengan 0 berarti 0 menggantikan nilai P adalah garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y melalui titik. P-nya tadi apa? 0 kan? Jadi melalui titik 0,0. Nah, kita tahu bahwa 0,0 merupakan perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Dia garis yang sejajar sumbu Y melalui 0,0. Dengan kata lain, garis yang terbentuk adalah sumbu Y itu sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah grafik untuk garis Y sama dengan Q. Nah, hampir sama dengan yang garis X sama dengan P keterangannya. Garis Y sama dengan Q adalah garis lurus yang sejajar dengan sumbu X. Kali ini sejajarnya dengan sumbu X. Melaluinya titik 0, Q. Jadi sebaliknya ya dari garis Y X sama dengan P. Contohnya, garis Y sama dengan negatif 1 ya. Langkahnya pertama menggambarkan sumbu X, sumbu Y, atau koordinat kartesiusnya dulu. Kita lihat keterangannya, Y sama dengan min 1. Berarti min 1 ini menggantikan nilai I. Nah, bisa dikatakan berarti Y sama dengan min 1 adalah garis lurus yang sejajar dengan sumbu X melalui titik 0, min 1 ya. Ini Q-nya ganti min 1. Jadi gambar dulu 0, min 1 di sini. Nah, dia sejajar dengan sumbu X melalui 0, min 1. Berarti diperoleh garis seperti ini. Ya, tinggal beri nama Y sama dengan negatif 1. Nah, yang kedua, Y sama dengan 0 atau sumbu X. Keterangannya ya, Y sama dengan 0. Berarti 0 menggantikan nilai Q-nya. Jadi Y sama dengan 0 adalah garis lurus yang sejajar dengan sumbu X melalui titik 0, nah tadi Q-nya berapa? Nah, Q-nya kan 0, jadi melalui titik 0,0. Ya, kalau digambarkan, ternyata karena 0,0 berhimpit dengan sumbu X, garis yang terbentuk merupakan sumbu X itu sendiri. Ya, yang ini. Nah, selanjutnya akan kita bahas di prasyarat yang kedua. Ini sebaliknya ya, jadi menentukan persamaan garis jika diketahui grafiknya. Nah, kita punya garis seperti ini ya. Titik potong sumbu X-nya ini B, 0. Titik potong sumbu Y-nya 0, A. Nah, garisnya menghubungkan kedua titik. Persamaan garis yang seperti ini grafiknya, ya, simpelnya seperti ini. Kita hanya memperhatikan titik potong sumbu Y dan titik potong sumbu X. Jadi, nilai yang ada di sumbu Y, di sini A, ini menjadi koefisiennya X. Ya, AX. Sedangkan nilai yang ada di sumbu X menjadi koefisiennya Y. Nah, hasilnya adalah perkalian dari kedua nilai tersebut. Ya, tinggal dikalikan saja. Nah, sederhananya seperti itu ya, tinggal ditukar nilai yang ada di sumbu Y jadi koefisien X, ditambah nilai yang ada di sumbu X sebagai koefisiennya Y, hasilnya adalah perkalian kedua nilai. Nah, langsung aja ke contohnya. Nah, perhatikan contoh berikut. Untuk contoh yang pertama ya, perhatikan contoh yang pertama. Yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah nilai yang ada di sumbu Y yang ini 4. Ini 8. Yang di sumbu X 8. Jadi nilai yang ada di sumbu Y ini menjadi koefisiennya X. Ya, di sini menjadi koefisiennya X. Sedangkan nilai yang ada di sumbu X menjadi koefisiennya Y. Jadi 4X plus 8Y. Hasilnya adalah perkaliannya. Jadi 4 dikalikan dengan 8. Jadi 4X plus 8Y sama dengan 32. Dari sini kalau semuanya dibagi dengan 4 ya di sini ya.
Ini semuanya dibagi dengan 4. Karena kita bisa sederhanakan ya. Dibagi dengan 4, maka akan diperoleh persamaan yang jauh lebih sederhana, yaitu X plus 2Y sama dengan 8. Ini persamaan untuk grafik yang pertama ya. Nah, langkahnya sederhana saja. Contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, ini sama ya. Jadi tidak memperdulikan nilainya positif atau negatifnya, yang penting urutannya. Lihat dulu nilai yang disumbu Y. Ini 6. Maka nanti 6 menjadi koefisiennya X. Sedangkan nilai yang disumbu X di sini negatif 9. Nah, di sini minus 9 berarti sebagai koefisiennya Y. Sehingga terbentuk seperti ini. 6X ditambah min 9 dikali Y, min 9Y, sama dengan perkalian dari kedua nilai tersebut. 6 kali min 9. Ya, sehingga diperoleh 6X min 9Y sama dengan negatif 54. Nah, setelah itu, ya, kita tinggal menyederhanakan. Kalau bisa sederhanakan, sederhanakan. Kalau tidak bisa, ya tidak usah dipaksakan. Ya, ini bisa disederhanakan. Semuanya bisa dibagi dengan 3 ya, sehingga didapatkan 2X min 3Y sama dengan negatif 18.